Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya sharing kebenaran firman Tuhan ini masih kita di 2 Petrus ya. Bisa ditayangkan di 2 Petrus. Di 1 Petrus pasal yang kedua. Ini tema kita ya. Tema kita 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 saya bacakan dulu. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Bisa dibantu multimedia juga supaya jemaat semua bisa sama-sama membacanya. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi saudara dipanggil, saudara dipilih, Tuhan punya maksud yang besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi bukan maksud yang kecil apalagi iseng-iseng memilihnya. Enggak, saudara. Ya, jadi punya maksud yang besar. Maka kita punya punya kewajiban yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bahasa yang sederhananya, bahasa yang yang mudah dimengerti adalah maksud dan tujuan Allah memilih dan memanggil kita dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib adalah apa? Supaya saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di dalam hidupmu kepada siapa? Kepada dunia ini. Jadi bukan cuman hanya di gereja, saudara, tapi di luar gitu, di dunia ini. Supaya tujuannya apa? Mempermuliakan Allah di sorga. Jadi Tuhan memanggil kita, memilih kita, Dia punya tujuan, saudara. Jadi Dia bukan iseng pilih kita. Yesus mati di atas kayu salib dengan harga yang mahal. Dia bukan iseng berkorban buat orang-orang yang Dia kasihi, yang percaya kepadanya. Tapi Dia punya maksud yang luar biasa, maksud yang besar. Ya, salah satunya dari apa yang kita sama-sama pelajari hari ini, ya di slide yang kedua, dikatakan begini. Coba kita lihat ya. Knowing who you are is vastly more important than knowing where you are going. Artinya begini, jadi mengetahui siapa Anda. Ini menurut kata-kata ini dari Lisa Bevere, dari istrinya dari John Bevere. Saya sering baca buku-bukunya, sangat bagus banget. Dikatakan bahwa mengetahui siapa dirimu itu jauh-jauh lebih penting dibandingkan dengan engkau mengetahui engkau mau pergi kemana. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa identitas di dalam diri saudara dan saya, siapa dirimu, engkau mengetahui siapa Anda sebenarnya dalam hidupmu, itu more important. Jauh lebih penting dibandingkan dengan kemana engkau akan pergi. Betapa identitas ini sangat penting, saudara. Identitas ini yang melekat di dalam diri saudara dan saya, ini jauh lebih penting dibandingkan dengan apa kata orang. Dibandingkan dengan apa kata dunia ini. Ya, minggu yang lalu, Pastor Ahas bagus banget dia sampaikan, bahwa identitas itu melekat di dalam diri kita. Allah itu kudus, maka kita ini harus kudus. Gitu. Jadi banyak identitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Salah satunya yang hari ini kita sama-sama belajar. Apa identitas, salah satu identitas yang penting dalam kehidupan kita. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14. Dikatakan gini, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, hari ini saya beri judul khotbah saya itu ini, saudara, supaya saudara ingat ya. Nanti kalau pulang itu saudara selalu mengingat ini. Mana ya? Nah, luminous life. Hidup yang bercahaya. Wow. Jadi cahaya bukan karena kosmetik, saudara, bukan. Hidupmu bercahaya bukan karena kau banyak minum air putih, enggak. Tapi kita sama-sama belajar hari ini, termasuk saya yang bicara ini. Ya, luminous life artinya hidup yang bercahaya. Maksudnya apa sih, Pak? Nanti saudara akan tahu. Jadi identitas diri ini menentukan cara kita berpikir, cara kita bertindak, bahkan cara bagaimana kita hidup. Itu menentukan cara kita berpikir. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah anak-anak terang, kita hidup sebagai anak-anak terang, maka saudara nggak akan suka dengan kegelapan. Amin. Saudara nggak akan suka dengan hal-hal yang gelap, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia yang nggak perlu, nggak penting, itu nggak jadi menarik buat saudara. Kenapa? Karena di dalam kita itu sudah ada terang. Ya, jadi, nah, kita mesti tahu bahwa sumber dari terang itu, kita semua ngerti ya, bahwa sumber dari terang itu seperti Bapak Gembala tadi sampaikan. Sumber terang itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin Anda berusaha untuk terang dengan kekuatanmu, maka yang terjadi adalah gelap. Justru gak akan pernah terjadi yang namanya terang. Makanya gini, jangan pernah kita akan ada lagunya tuh ya. More of you, more Jesus, more of you itu. Kita sebetulnya gak butuh Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau terang, saudara yang harus berkurang dalam hidupmu, dia yang terus bercahaya dalam kehidupan saudara. Banyak orang itu more of you, tapi kelakuannya berbeda, gitu. Tapi yang di dalam ini lebih besar daripada Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yohanes Pembaptis kan bilang bahwa biarlah dia semakin besar, tapi aku semakin berkurang. Semakin kedagingan kita, semakin manusia kita yang penuh dengan dosa ini, semakin kita kurangin, semakin berkurang, semakin kecil. Maka Yesus yang di dalam kita akan semakin besar. Cahayanya, pendaranya akan semakin meluas. Bagaimana caranya, Pak? Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Ya, jadi pilihan Tuhan atas hidup kita itu bukan berdasarkan karena apa? Karena kehebatan kita, kepintaran kita, bukan. Saudara mesti tahu itu. Pilihan Tuhan ini berdasarkan apa? Kasih karunia. Gitu. Jadi hari ini kalau kita terus ngotot dengan apa yang kita lakukan supaya kita menjadi terang, salah. Saudara, semua itu karena kasih karunia. Kenapa? Roma pasal 3:23. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Akibat dari dosa yang memenuhi kehidupan kita. Yang menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita ini mau berbuat baik, selalu dosa itu mengajak kita untuk kembali kepada Dia. Menarik terus, jadi tarik-tarikan terus, saudara. Nah ini, kalau kita nggak ada kasih karunia dalam hidup saudara dan saya, saudara mustahil untuk bisa bersinar terang, nggak bisa. Oleh karena itu kita terus harus minta apa? Kasih karunia. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, jadi kasih karunia, pilihan Tuhan itu atas kita berdasarkan kasih karunia dan anugerahnya. Lewat siapa? Lewat Yesus. Lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bukan lewat aktivitas agamawimu, bukan, saudara. Bukan semakin Anda rajin datang ibadah, semakin rajin komsel, semakin rajin doa puasa, semakin pagi siang malam ada di dalam gereja, lalu hidupmu bercahaya, enggak, saudara. Malah nanti orang malah takut, saudara. Kenapa? Wah, ini orang kok maha hadir ya. Kayak Tuhan ini. Di mana-mana ada. Di grup WA di mana-mana muncul, saudara. Makanya saya kemarin kan minta live aja dah. Daripada nanti orang bilang saya seperti Tuhan. Ya. Jadi karena kasih karunia. Nah, saudara harus mengerti bahwa di dalam gelap orang itu
sulit untuk bisa melihat, benar nggak? Kalau ruangan ini kita matikan lampunya, ya, lalu saudara diminta untuk cepat-cepat keluar, saudara akan bingung, gitu. Untuk cari jalan keluar, pintunya di mana? Sementara pintu yang biasanya saudara pakai untuk masuk tadi dari sini, tiba-tiba dikunci dan pintunya dipakai pintu yang lain. Nah, saudara bingung mau keluar gimana? Karena apa? Di dalam gelap. Jadi di dalam gelap itu saudara nggak bisa cari jalan keluar. Engkau nggak ngerti dalam kehidupan kita ini yang begitu banyak tekanan, begitu banyak persoalan masalah yang nggak kita undang masalah itu tiba-tiba datang. Saudara butuh jawaban. Kalau saudara tinggal di dalam terang, maka engkau akan tahu jalan keluarnya. Tapi kalau engkau tinggal di dalam gelap, engkau nggak ngerti mau ngapain. Makanya setiap kali kalau kita ketemu orang kan, hei gimana kabarmu? Ya pusing nih orang ini, cari kerja nggak dapat, cari pacar apalagi nggak dapat, gitu ya. Ditanya gimana kabarmu? Ah gelap ah. Nggak ngerti ya, hidup saya gelap. Nah, sudah, ya kayak begitu kenapa? Karena nggak ada terang di dalam dirinya. Ya, jadi gelap sama sekali nggak membawa keuntungan buat kita. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia, dia memberikan terang itu. Sumber terang itu ada di dalam kita supaya kita ini bisa apa? Bisa berjalan, bisa menerangi, bukan hanya menerangi kehidupan kita, tapi juga menerangi jalan orang lain. Makanya firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tanpa firman Tuhan, tanpa Yesus di dalam saudara dan saya, kita nggak bisa. Hidup ini gelap. Gitu. Berapa banyak hari ini juga orang ditanyakan, kamu nyoblos siapa? Ah gelap nggak tahu. Karena apa? Nggak ada Yesus di dalam dirinya, bingung gitu. Nggak ngerti. Nggak tahu lah, udah. Indonesia ini mau dibawa kemana loh? Memangnya kamu presidennya? Jadi gelap, gak ngerti. Nah, kegelapan ini yang terus melingkupi bukan hanya dunia ini, tapi juga anak-anak Tuhan. Makanya di dalam Efesus kita lihat ya, di dalam Efesus kita belajar di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Saya bacakan dengan cepat. Kenapa saya baca satu pasal ini? Supaya kita tahu sebenarnya konteksnya ini kemana. Maksudnya Paulus itu apa. Pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Perikopnya begini. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor. Ya perhatikan ini. Ya biasanya orang Surabaya kayak saya ini senang sekali ngomong-ngomong kotor ya. Saya waktu awal-awal bertobat ditapuk sama malaikat 2 minggu gak bisa ngomong saudara. Gara-gara saya keceplosan sudah dibaptis lahir baru. Ketemu teman di telepon ngomong-ngomong kotor. Ngomong-ngomong kebun binatang. Dikewaplok sama malaikat. 2 minggu rahang saya ini gak bisa ngomong saudara. Ya, jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Yang artinya penyembah berhala. Garis bawah itu penyembah berhala. Nanti kita akan bahas itu. Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Ya, kalau Anda dan saya penuh dengan firman, Anda nggak akan gampang terombang-ambing dengan kata-kata filsafat yang hampa. Nggak akan terombang-ambing.
Ya, karena kita ngerti yang benar. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah ini loh saudara, perhatikan. Bahkan Rasul Paulus saja bilang jangan berkawan dengan orang-orang yang model begini. Jangan duduk, jangan berdiri, jangan berjalan dengan orang yang model begini. Kita bisa berteman dengan semua orang, tapi untuk ada di lingkaran kita harus pilih saudara. Saudara mungkin gak menjadi orang yang tidak populer, gak apa-apa. Saudara harus milih gitu. Teman saya banyak sebelum saya bertobat. Tapi begitu saya bertobat, teman saya satu persatu mengundurkan diri. Dan mereka takut bertemu dengan saya. Jangan ketemu sama Pak Pendeta. Gak apa-apa saudara. Berapa banyak dari kita ini masih terus saja kepingin ngumpulin hal-hal yang percuma dan sia-sia. Ya, makanya Rasul Paulus bilang bahwa habit yang buruk itu akan merusakkan habit yang baik. Kebiasaan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Karena apa? Pengaruh. Karena dampak. Karena apa? Karena pengaruh orang sekelilingmu. Ya. Jadi saya sekarang happy. Teman saya nggak banyak, tapi orang-orang yang benar-benar berdiri pada saat saya dalam keadaan susah maupun saya dalam keadaan sukacita. Nggak perlu banyak-banyak orang, saudara. Ya, jadi ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Ya, jadi di dalam terang yang kotor itu akan kelihatan, saudara. Kalau digelap gak kelihatan. Begitu diterangi, begitu disorot dengan lampu, kelihatan yang kotor. Ya. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu. Ya, tadi berhala garis bawahan, yang kedua adalah bangunlah hai kamu. Yang tidur, yang di belakang yang tidur, bangun. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, saudara hati-hati loh. Kalau tidur di belakang, saya nggak punya karunia kayak Paulus. Eutikus dengar khotbahnya Paulus, dia tertidur. Bluak. Kaget Paulus, dipikir manifest. Ternyata, waduh, terjatuh dan mati. Tapi dasar Paulus, dia datangin dibangkitkan, saudara. Bangkit. Makanya di sini jangan ada yang tidur, ya. Saya nggak punya karunia kayak Paulus. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Ya, orang bebal itu di awal tahun kita sudah diingatin sama ibu penatua kita. Orang bebal itu orang hovlok. Ya, jangan saudara. Saya nggak mau disematin bahwa wah Pak Andi orang yang goblok, nggak mau saya. Ya, jadi jangan bebal seperti orang, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara perhatikan ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan saudara dan saya adalah kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. That's important, itu sangat penting. Nah, seringkali ketika kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang terjadi itu distraction dari sekeliling kita sendiri. Bahkan mungkin gak jauh-jauh dari istri kita, suami kita sendiri. Ya, itu mendistract kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Bahkan mungkin mertua kita, ya makanya nggak sedikit kan banyak menantu-menantu yang lebih mendengar firman mertua daripada firman Tuhan. Ya kan?
Nah itu karena apa? Karena distraction. Oleh karena kita butuh terang. Nah saudara, terang itu sudah ada di dalam kita. Yesus sekali dia mati di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Dan dia sudah berkorban buat saudara dan saya. Tujuannya untuk apa? Supaya hidupmu bercahaya. Supaya hidupmu terang. Saya pakai judul Luminous Life. Kenapa? Karena saya ini kan seneng jam saudara ya. Jadi nanti pulang dari sini jangan dikasih saya jam. Saya sudah punya banyak jam. Jadi nggak perlu. Saya nggak minta. Tapi kalau mau kasih ya saya terima sih. Ya, jadi saya seneng dengan jam. Nah jam tangan itu kalau saya kena matahari. Di bawah matahari. Maka angka-angkanya itu ketimpa dengan sinar, ya, dia akan menyerap sinar itu. Dan pada waktu saya bawa di tempat yang gelap, maka sinar itu bercahaya. Itu kelihatan di situ, itu luminous, bercahaya. Nah orang Kristen harusnya begitu. Yesus sudah menyinari kita. Dia sudah melimpahkan sinarnya itu dalam hidup saudara dan saya. Jadi pada waktu kita masuk di dalam gelap, kita masuk di dunia yang gelap, kita masuk di dalam komunitas yang gelap, seharusnya kita ini membawa sinar, membawa terang, menuntun orang yang dalam kegelapan. Bukannya lumenya kita jadi ikut meredup, saudara. Nah, banyak ya begini, sinar itu sama, Yesus itu yang kita terima sama, yang saudara terima sama. Amin. Di sini kan nggak ada kan yang percaya dengan Yesus pemain sepak bola, nggak ada kan? Yang kita percaya Yesus yang mati di atas kayu salib. Sama sebetulnya, iman kita sama. Tetapi pendarannya, sinarnya, pecahan sinarnya menyinari banyak orang dan menyinari lebih besar lagi, itu bisa berbeda-beda, saudara. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Jadi bisa berbeda-beda. Ada yang sinarnya terangnya luas, tapi ada yang sinarnya cuman kecil. It's no problem, gak ada masalah. Itu gak ada problem. Yang jadi masalah adalah ketika sinar kita ini redup dan akhirnya padam. Itu yang gak boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Makanya saya catat di dalam Efesus pasal yang kelima ini. Rasul Paulus pada waktu itu, dia melihat jemaat di Efesus, mereka ini sangat rajin beribadah. Waduh, mereka ini apa ya? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung gitu. Pokoknya radikal lah. Mereka ini Kristen-Kristen yang percaya dengan Yesus yang berapi-api, yang luar biasa, pelayanannya hebat. Begitu. Tapi Rasul Paulus ngelihat bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan ini ada penghalang. Ini ada yang menghalangi mereka untuk mereka bisa bersinar lebih terang lagi. Nah di dalam perikop ini saya dapati ada dua paling tidak. Dua hal penting yang menghalangi hidup kita ini bisa menjadi terang. Bisa menjadi betul-betul menyinari banyak orang. Yang pertama, perhatikan ini ya. Di dalam ayatnya yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Yang artinya penyembah berhala. Dikatakan dia tutup dengan penyembah berhala. Untuk mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah seringkali kita gak bisa bersinar karena apa? Ini saudara. Kita terus memberi makan. Kita terus membesarkan apa yang ada di dalam hati saudara, kedagingan saudara. Yaitu apa? Berhala-berhala yang terus bercokol di dalam hati kita. Saudara jangan pikir bahwa berhala itu adalah yang tampak dan kelihatan. Patung-patung, apalagi kalau ada yang tahu saya kumpulin jam gitu. Wah, Pak Andi ini berhalanya jam tangan. Berhala, saya punya sepatu banyak dikit. Oh berhalanya sepatu. Loh maksud saya menyembah-nyembah sepatu saudara. Ya enggak, bukan itu. Tapi lebih gawat lagi berhala itu sudah digrafir di dalam hati saudara dan saya. Dan berhala itu enggak kelihatan, enggak tampak. Ketika beribadah bersama-sama kayak begini gak ketahuan saudara punya berhala. Kelihatannya oke. Waktu di depan sama Asyir lebih ramah dari Asyirnya saudara tahu. Tadi saya bilang sama Asyir, kalau jadi Asyir tuh ketawa dong. Jangan mikirin hutang terus, saya bilang. Ketawa yang senyum yang lebar, tapi gak usah terlalu lebar ya, nanti takut jemaat. Gak usah terlalu, gak usah.
biasa aja, tapi ketawa gitu loh, senyum. Saudara, tapi kita nggak pernah ngerti, nggak menyadari. Nah, berhala-berhala ini paling tidak saya dapetin. Ada 4. Ya, ada 4 berhala yang harus kita sama-sama, ini termasuk saya saudara. Termasuk saya yang ngomong. Ya. Yang pertama itu berhala kenyamanan. Comfort zone. Berhala comfort. Berapa banyak kita beribadah di tempat ini. Mungkin bertahun-tahun beribadah di tempat ini. Comfort zone ini sudah menghinggapi diri kita. Salah satu indikasinya kita ada di comfort zone dan kita sudah terpapar dengan berhala comfort zone. Salah satunya adalah apa? Hidup kita sudah tidak bisa produktif lagi. Kita cuma jadi jemaat tapi kita tidak berkontribusi kepada keluarga kita dan komunitas kita. Saudara hati-hati. Kalau itu sudah terjadi dalam hidupmu, cepat-cepat. Tadi Rasul Paulus bilang, wake up, bangun. Bangkit. Sebab apa? Tuhan gak butuh saudara lama-lama ada di dalam gereja. Yang Tuhan butuhkan itu adalah saudara mengerti kehendak Dia. Dan kita bisa menjadi dampak dan influence buat orang lain. Kita baru kehilangan Ibu Liliana. Usianya belum sampai 60 saudara. Masih muda, energik. Beliau adalah pendoa yang luar biasa. Dan sejak saya kenal dengan beliau, saya gak pernah tuh lihat mukanya tuh berduka, gak pernah. Dia sukacita, ditunjuk jadi koordinator siap. Diajak doa siap. Apapun yang ditunjuk oleh pemimpin siap. Dia lakukan itu. Dan kemarin dipanggil oleh Tuhan. Hari Jumat ibadah. Hari Jumat ikut doa puasa. Ya, kalau nggak salah besoknya. Hari Minggu kalau nggak salah, besok lusanya ya. Itu mengalami nggak ada gejala apa-apa. Cuman mual-mual dan setelah itu dipanggil. Saya katakan hidup saudara dan saya, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Berapa usiamu bisa menghirup udara di bumi yang fana ini. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak lihat berapa lama engkau hidup di muka bumi ini. Tuhan lihat dampak apa, buah apa yang sudah engkau hasilkan. Buah apa yang bisa engkau persembahkan kepada Raja kita. Bukan berapa lama saudara. Justru semakin lama, maaf ya, semakin ngerepoti saudara. Saudara di gereja bikin masalah terus gak kelar-kelar. Masalahnya sama terus. Apa Pak? Tersinggung. Dari zaman dulu, sekarang dan selama-lamanya sing lebih kreatif gitu loh saudara. Itu tersinggung terus. Itu hati-hati loh. Begitu saudara dipanggil sama Tuhan, saudara bisa tersinggung sama Tuhan loh. Karena saudara kebiasaan tersinggung. Gitu. Saudara dipanggil menghadap loh Tuhan, kenapa kau panggil aku? Balikin lagi aku ke sana. Saudara akan tersinggung. Karena apa? Itu bawaanmu gitu loh. Saudara dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah. Dipindahin posisinya gak terima. Saudara tahu nanti kalau dipanggil Tuhan bisa tersinggung dan ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Hati-hati. Comfort zone. Yang kedua berhala kendali. Berhala apa? Controlling spirit. Itu gak boleh. Saudara. Dan salah satu kita untuk menguji controlling spirit kita adalah apa? Dengan surrender. Kita berserah kepada Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yang gak bisa kita kerjakan, serahkan sama Tuhan. Tapi yang bisa kita kerjakan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh. Kalau Anda ada di tempat ini, nyanyi, belajar, diulik, nyanyi yang benar. Gitu. Nyanyi yang jadi berkat buat jemaat. Kalau saudara nggak bisa nyanyi fals, mungkin saudara harus ada di tim, mungkin ya, di tim pendoa yang ngusir setan-setan itu fals dikit nggak apa-apa saudara. Setan ini pasti akan kabur. Tapi kalau nyanyi di sini jangan. Saudara harus yang bagus, main musik jangan fals-fals gitu. Itu namanya apa? Kita berserah tapi kita nggak menyerah. Gitu. Lalu ada berhala yang namanya berhala power, kekuasaan. Ketika saudara diberikan beban, diberikan apa? Tanggung jawab. Ya, di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan kita dalam rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri punya tanggung jawab masing-masing. Saudara bukan semena-mena gitu. Pak Chandra sudah katakan bahwa kita ini tidak boleh menguasai orang lain. Kita ini harus menguasai, kita harus dominion. Kita menguasai apa yang karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan menguasai orang lain. Makanya orang kalau dalam pelayanan sampai burn out,
sampai boring, sampai males wis gak pelayanan. Sebenarnya ini, karena ada berhala ini loh saudara. Saudara harus ngakui, oh iya ya. Jangan saudara malah nanti pulang malah ngomel-ngomel. Saudara gak akan waras, engkau gak akan sembuh kalau kayak begitu. Berhalamu itu akan terus tambah besar dalam dirimu. Ada berhala kuasa, berhala power. Ingat ya, bahwa Tuhan yang ada di dalam kita, yang mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Tugasnya saudara cuma menyiram, tugasnya kita cuma menasehati. Sisanya keputusan di tangan kita masing-masing. Saudara mau seperti apa hidup ini? Ya, lalu yang terakhir adalah berhala apa? Penerimaan. Jadi berhala ini gak akan ketahuan. Sebelum apa? Sebelum saudara dicelikkan berhala ini oleh orang lain. Oleh karena itu berhala-berhala ini hanya bisa ditemukan. Kita mengalami sanctification, mengalami yang namanya pengudusan di dalam diri kita. Itu lewat sebuah komunitas yang kecil, saudara. Bukan yang gede kayak begini. Kalau yang gede kayak begini saya lihat Pak Jeffrey, ganteng ya Pak Jeffrey ya. Begitu di Komsel, enak saya lihat dia. Saya tahu maksud saya. Anda akan semakin tahu tampak gitu di dalam terang. Makanya gak sedikit kan di dalam gereja. Anda gak mau ikut Komsel. Kenapa? Karena kegelapan di dalam dirimu gak mau diterangi. Engkau gak mau, engkau seneng gitu tinggal terus di dalam gelap. Enak Pak dalam gelap. Karena kalau tidur siang kita harus gelap kan gitu. Gak boleh terang Pak. Enak tidur. Hati-hati loh saudara. Hari Tuhan itu kita gak pernah tahu. Ya kan? Yang pertama berhala-berhala ini harus kita kenali. Anda harus mengerti identitasmu seperti apa, lalu engkau mengenali ini, izinkan Tuhan mengorek berhala itu untuk ditarik keluar, setelah itu diganti. Dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baru berhala itu semakin lama semakin hilang dalam hidup kita. Kenapa ada orang begitu banyak orang gampang tersinggung? Begitu gampang orang itu marah. Karena ini saudara. Ada berhala-berhalanya. Sehingga apa? Sinarnya gak bisa terang menerangi banyak orang. Boro-boro banyak orang. Sama istrinya aja loh. Ditanya gimana suamimu? Ah pret. Saudara, sama istrinya aja gak bisa menerangi terus gimana? Coba. Gitu mau ada dalam pelayanan ya jangan, kasihan nanti jemaat. Jemaat akan kau bawa dalam kegelapan dan podo-podo, jelungupe saudara. Maksudnya, kalau kita berjalan di dalam gelap, dua-duanya gelap, saudara kecemplung, saudara, jatuh. Ya. Sama dengan semua kita yang melayani, termasuk di tempat ini. Kegelapan itu gak bisa membuat kita produktif. Kegelapan itu gak bisa membuat kita kreatif. Kenapa? Karena kita takut. Benar gak? Orang ada yang takut dengan terang. Ada kan? Yang takut kan dengan gelap. Aduh Pak gelap Pak. Jangan dah saya takut. Selalu yang namanya terang itu menyenangkan. Gak ada di tempat ini kalau mati lampu, tiba-tiba mati lampu, gelap, hore mati lampu. Asik mati lampu, gak mungkin. Begitu nyala tepuk tangan, nyala. Karena senang dengan terang. Hakikatnya manusia itu ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia suka dengan yang terang. Gak senang dengan yang gelap seharusnya. Tapi kenapa kita selalu diseret kepada gelap? Kita selalu gak bisa berpendar hidup kita. Karena salah satunya adalah ini. Ada berhala-berhala yang terus kita beri makan dalam hidup kita. Akhirnya yang terjadi apa? Bukan Yesus yang bertambah-tambah dalam diri kita. Tetapi berhala itu semakin kuat. Mengikat di dalam diri kita. Sehingga Yesusnya semakin kecil. Kalau Anda tampil di tempat ini. Anda nyanyi di tempat ini. Anda main musik di tempat ini. Ketika engkau ada di dalam gelap. Engkau gak bisa jadi terang. Nyanyi takut salah. Kepingin tampil yang paling baik. Semakin kau kepingin tampil dengan kuasamu sendiri. Dengan kekuatanmu sendiri. Justru semakin Yesus tidak pernah bisa direpresentasi. Gak pernah bisa muncul di dalam apa yang kau lakukan.
Semakin kau berkata Tuhan, biar kau semakin bertambah-tambah. Tapi biar aku semakin berkurang. Justru itu sinarnya semakin keluar. Saya ngerti maksud saya? Dalam semua pelayanan. Berhala-berhala ini. Lalu yang kedua, yang gak kalah pentingnya. Yang kedua adalah apa? Ya ini tadi. Kekristenan yang tidur. Come on, yang di belakang bangun. Kekristenan yang tidur. Gitu. Nah, kekristenan yang tidur ini gimana Pak? Kekristenan yang tidur itu gini saudara. Saudara rajin ibadah, saudara ada di dalam sebuah komunitas, saudara sepertinya adalah aktivis di dalam gereja, tetapi sebetulnya engkau tidak kemana-mana. Ada orang yang tidur, lalu kemana-mana ya ada sih ya, itu kan apa namanya itu? Sleepwalker. Ada kan, tapi kan jarang orang begitu. Orang tidur ya diem gitu loh. Kalau saya di kantor mau tidur siang, ya diem. Gak mungkin saya harus kesana kesini, ngeliatin sana sini. Gak tidur-tidur, saya gangguin yang lain, itu gak tidur namanya. Tidur ya tidur, diem, tenang. Nah tapi yang dimaksud dengan Rasul Paulus ini adalah tertidur. Kita gak sadar, bahkan dikatakan mati. Kekristenan kita mati. Kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati. Gitu. Kita percaya dengan Yesus tapi kita sebenarnya gak mau memancarkan sinar yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Ketika diminta untuk doa gak mau. Doain orang lain, udahlah yang lain aja. Ya kan? Kalau di komsel, wah sebelum mulai, wah banyak ngomong. Wah, begitu mulai, ayo kita mulai dalam hadirat Tuhan. Terus ditunjuk doa, doa, kamu konai lah, terus minggu depannya nggak mau datang sudah, karena ketakutan disuruh doa. Nah, kayak begitu. Bagaimana kita bisa bersinar? Sulit. Jadi kekristenan yang tidur, kita harus bangun. Kenapa? Karena justru dengan bangun kita alert, dengan kita tersadar, kita mengerti apa yang sedang terjadi. Gitu. Jadi kita harus menyadari, ya. Jadi kita harus menyadari ada berhala-berhala yang terus menarik kita, terus membawa kita. Sampai Rasul Paulus itu, dia berkata begini loh, ini keren banget. Bayangin, sekelas Rasul Paulus saja, dia bilang setiap kali aku mau melakukan yang baik, yang buruk itu selalu ngajakin aku untuk balik. Saudara lihat, bahwa setiap kita punya masa lalu, betul. Setiap kita punya masa belakang, latar belakang kita, boleh. Tapi kita harus berjalan dengan masa depan kita. Jangan lihat ke belakang lagi. Karena yang di belakang ini selalu gak terima. Saudara. Dia terus mau ngajakin kita untuk kembali. Untuk balik kepada masa lalu kita. Jangan. Ya, jadi kekristenan yang tidur, ini membuat kita tidak efektif. Membuat kita tidak produktif. Saudara tidur itu penting. Tapi kalau saudara terlalu banyak tidur, ya terlalu banyak tidur, maka yang terjadi apa? Badanmu sakit semua, benar gak? Kalau kau terlalu, makanya dikasih batas waktu orang tidur itu 7 jam, 8 jam paling banyak. Kalau sampai tidurnya 9 jam, 10 jam, bahkan 11 jam, coba lihat. Orang yang tidurnya kayak begitu, ya bangsawan, bangsane tangi awan, itu selalu gak seger mukanya saudara. Bener, coba aja lihat. Sudah mandi pun tetap kayak bangun tidur. Saudara, kan? Saudara lihat ada orang kayak begitu. Tapi ada orang yang tidurnya cukup. Dia secara fisik dia baik. Bahkan kebanyakan tidur jadi banyak penyakit. Saudara, ya, saudara gak percaya? Itu lihat Basurip. Bangun tidur, tidur lagi, mati akhirnya saudara. Kebanyakan tidur. Nah, yang terakhir, kita dikasih pilihan sekarang. Saudara mau menjadi orang Kristen yang agamawi atau orang Kristen yang lahir baru. Karena di dalam gereja, semua ini kita betul agama kita Kristen. Keyakinan kita Kristen. Tetapi Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bukan cuma beragama Kristen. Kita bukan hanya percaya kepada Yesus. Tapi kita menyadari bahwa kekristenan itu adalah hidup di dalam terang. Hidup yang lahir baru adalah hidup di dalam terang.
Orang yang lahir baru, hidupnya ada di dalam terang. Dia nggak menyukai kegelapan. Dia nggak suka dengan hal-hal yang gelap. Seperti yang tadi di mention di Efesus pasal yang kelima. Hal-hal itu nggak suka. Gitu. Ya. Jadi mari kita belajar bahwa pilihan-pilihan itu selalu Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan salah memilih, saudara. Ya, sekali lagi ini bukan kampanye ya. Jangan salah milih. Tapi kita mau declare sama Tuhan hari ini. Tuhan, aku mau jadi Kristen lahir baru. Aku gak mau cuman Kristen, apalagi Kristen keturunan. Saudara. Waduh, ngeri ya. Kristen keturunan itu mengerikan sekali. Ya, karena apa? Kalau yang atas ini gak benar, turunannya juga gak benar semua. Saudara. Karena keturunan. Ya? Tapi kita mau menjadi Kristen yang lahir baru. Newborn. Kristen yang benar-benar bangkit. Kristen yang bangun. Kristen yang bukan tinggal di comfort zone. Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Betul, dia tergantung di atas kayu salib. Dia katakan tetelestai. Sudah selesai. Artinya gak mungkin Yesus disalibkan berkali-kali. Dia cuma sekali saja. Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya adalah keputusan dari kita. Apa yang mau kita pilih hari ini? Engkau memilih berkat atau kutuk? Engkau mau memilih gelap atau memilih terang? Itu semua di tangan kita. Saya berdoa biar komunitas kita ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Saudara adalah orang-orang yang terang. Ya, jadi berapapun kita mau ibadah, mau berapa kali ibadah di tempat ini. Saya percaya di luar akan banyak orang datang mencari terang itu. Karena di luar begitu banyak kegelapan. Di luar begitu banyak ketidakpastian. Di luar begitu banyak orang-orang itu yang bingung. Tapi di tempat ini kita adalah anak-anak terang. Kita ngerti kita harus kemana. Apa yang harus kita lakukan. Dan pendaran dari sinar kita. Bukan cuma ada di gereja ini saudara. Tapi harus keluar. Bukan hanya di keluarga kita. Tapi keluar dari komunitas kita. Saudara, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya undang para pemusik pemuji. Mari kita sama-sama renungkan ini. Jangan terus memberi makan kepada berhalamu. Tapi ayo, rise up, bangun, kenali. Rasul Paulus saja, seorang rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia menyadari. Ya, di dalam Roma pasal yang ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Saudara perhatikan itu. Yang jahat itu ada padaku. Saudara harus menyadari bahwa saudara dan saya adalah hakikatnya orang-orang jahat. Hakikatnya kita sebetulnya tanpa Yesus kita nggak bisa bersinar terang. Tanpa Yesus kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Oleh karena itu, dekat terus dengan firman. Orang yang menjauh dari Tuhan, hidupnya semakin gelap. Orang yang menjauh dari sinar itu, seperti arloji saya tadi, semakin menjauh dari sinar itu, maka pendaran sinarnya tidak nampak, tidak kelihatan. Semakin Anda menjauh dari Tuhan, semakin kau menjauh dari firman-Nya, semakin kau nggak ngerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Maka hidupmu sebenarnya ada di dalam kegelapan. Engkau ada di dalam kegelapan, kau sedang tidur. Tuhan mau bangun, wake up. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Perhatikan ini. Rasul Paulus loh ini. Selevel dia saudara. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, orang selevel Rasul Paulus saja, dia menyadari bahwa ada berhala-berhala di dalam dirinya yang terus menggoda dan terus menarik dirinya.
untuk menjauh dari Kristus. Tapi dia katakan, no, aku tahu bahwa semua yang aku ngerti, pengalaman-pengalaman yang aku pernah jalani, itu semuanya sampah. Hanya Kristus yang aku izinkan diam di dalam diriku. Dan ketika itu terjadi, kita lihat hari ini, dia menulis 2/3 dari seluruh perjanjian baru. Dan dia menjadi pendaran sinar yang luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini saudara jangan puas menjadi orang Kristen yang agamawi. Tapi jadilah orang-orang Kristen yang lahir baru. Orang-orang Kristen yang selalu haus dan lapar. Orang-orang Kristen yang selalu mengharapkan rahmat-Nya. Sebab Tuhan berkata di Ratapan 3:23. Rahmat-Nya baru setiap hari. Kasih setia-Nya tidak pernah lepas dalam hidup saudara dan saya. Dan Dia selalu memberikan cara-cara yang baru. Cara-cara yang tidak pernah kita pikir. Yang belum pernah timbul dalam hati kita. Itu disediakan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita rekomitmen di hadapan Tuhan. Mumpung ini awal tahun. Tinggalkan 2023. Tinggalkan kegagalan kita. Tinggalkan kesalahan kita. Tinggalkan mungkin itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Lepaskan itu semua di belakang. Tahun 2024, pendaran sinarmu akan semakin besar. Sinarmu akan semakin luas, menyinari banyak orang di sekelilingmu. Berapa banyak saudara mau menjadi berkat bagi banyak orang? Amin. Mari kita berdoa.